الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون الحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram saya hormati para kaum serta jajarannya, para asatidzah para hujjah seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih di maqalah yang ke-11 ya. Kemarin kita menceritakan bahwa maqalah yang ke-11 ini menceritakan tentang perkara-perkara yang harus ditakuti. Ya, kemarin ada perkara-perkara yang harus ditakuti. Kalau perkara-perkara ini tidak ditakuti maka berbahaya. Gimana yang kita baca kemarin? Yang pertama ini dari ba'dul hukama annahu qala man lam yahsyallaha lam yanju min zillatil lisan. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya lisan. Kemarin dia itu yang pertama. Makanya kita harus takut kepada Allah agar lisan kita terjaga. Orang-orang yang lisannya tidak terjaga, selalu berbuat kesalahan dengan lisannya, itu terbukti bahwa orang tersebut tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, wa malam yahsya qudumahu 'ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wasyubha. Yang kedua, barang siapa yang tidak takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kematian,
maka dia tidak akan selamat hatinya tidak akan selamat dari perkara-perkara haram dan juga perkara-perkara syubhat kemarin ya. Maka bahaya kalau kita tidak takut bertemu nanti dengan Allah disebabkan mati. Makanya persiapkan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena kita takut bertemu dengan Allah, kita tidak membawa amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Nanti terasa ketika sudah meninggal dunia baru kerasa kurangnya amal soleh kita kurang. Itu nanti akan kerasa setelah kita sudah ada di alam kubur, sudah dikubur baru terasa. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak takut nanti bertemu dengan Allah disebabkan kematian, maka hatinya tidak akan selamat dari hal-hal yang diharamkan Allah dan juga perkara yang subhan. Maka orang-orang yang selalu berbuat yang haram, memakan yang haram, mengucapkan yang haram, mendengarkan yang haram, nah itu orang-orang tersebut tidak takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya. Bahkan ada orang-orang yang tidak percaya bahwa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanggungjawabkan seluruh itu ya hidupnya ketika hidup di dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yanju minat tama. Man lam yakun aisan, barang siapa yang tidak memutuskan harapannya, ayat qati'ur raja alal khalqi, daripada makhluk Allah, lam yanju minat toma, maka dia tidak akan selamat dari toma. Ya, maka dia tidak selamat dari toma. Di sini diartikan kerakusan, itu toma itu. Dan ini merupakan bahaya, Pak. Kalau sudah toma itu bahaya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ista'idu billahi minat tama'i. Mintalah perlindungan. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah minat tama'i, dari toma, dari si tomi itu. Toma. Yahdi ila tama'i, yang menuntun atau membawa kita kepada yang toma ini ayat ad-danas, yang kotor, yang tercemar, yang najis, yang keji, yang buruk. Itu maknanya banyak nih toma di sini. Dia karena kalau orang sudah toma, bahaya ini. Dia itu tomanya ke makhluk. Jadi barang siapa yang tidak memutuskan harapannya dari makhluk, berarti kita jangan bergantung ke makhluk. Tempat kita bergantung hanya satu, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, Allahus samad, Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi gantungkanlah harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggantungkan keinginan kita kepada makhluk, nah ini, maka celakalah kita gitu. Maka kita akan dibawa kepada toma, kepada perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang tercemar gitu. Wa min tam yahdi ila ghairil mat'main.
Kemudian baginda Rasul melanjutkan sabdanya, ay ista'idu billahi minat tam'i yahdi ila ghairil madma. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah dari toma yang menuntun kamu, yang membawa kamu kepada ila ghairi matma, kepada sesuatu yang tidak pantas engkau harap-harapkan. Itu ya. Kemudian wa min tamyahi sulamatma, ay ista'idu billahi minat tamyahi sulamatma. Kemudian mintalah pertolongan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kepada atau dari toma haitsu la matma, yang tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Insyaallah. Ya, makanya hati-hati. Jangan bergantung ke makhluk. Kadang kita itu menggantungkan sesuatu itu kepada makhluk. Betul Pak ya? Itu makanya banyak yang sakit hati. Itu karena apa? Karena ngegantungnya itu ke makhluk. Tuh, gantung ke orang kaya. Tuh, gantung ke pejabat. Terus bergantung ke penguasa dan sebagainya. Padahal semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menggantung kepada orang kaya sampai nunduk-nunduk, sampai hormat-hormat kita. Kata baginda Rasul, akan hilang 2/3 dari agama kita. Siapa ya? Hati-hati. Makanya tarekat dari guru-guru kami itu, sekaya apapun orang itu, kita nggak boleh gitu ya minta-minta, apalagi kita nunduk-nunduk ingin dikasih. Insyaallah gitu ya. Hilang nanti 2/3 dari agama kita. Yang harus kita gantungkan cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas Pak ya, ini salah jalan kita. Karena manusia emang seperti itu ya, seperti itu. So, selanjutnya, nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, wa Tabrani wal Hakim. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat, wa ma lam yakun hafidhan ala amalihi lam yanju minar riya. Wa man, dan barang siapa, lam yakun, tidak bisa memelihara hafin ala amalihi, atas amal-amalnya, mimma yufsidu, dari perkara-perkara yang merusak amal. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari amal-amal, tidak bisa menjaga amalnya dari segala sesuatu yang bisa merusak amalnya, lam yanju minar riya, maka dia tidak akan selamat daripada riya. Tuh, wasni harus dijaga gitu ya amal kita dari segala sesuatu yang bisa merusak amal kita. Sayang Pak, itu ya. Maka orang tersebut tidak akan selamat daripada riya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, iyyakum ay yakhlitu ta'atallah bihubbis sana'il ibad fatahbatu amaluhum. Auzubillah. Iyyakum ay yakhlitu ta'atallah, iyyakum, takutlah kamu ya, udiyo siro itu, harus takut kamu dengan ayyakhlitu ta'atallah, mencampur adukan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bihubbis sana'il ibad, dicampur adukan dengan apa? Dengan senangnya dipuji-puji oleh makhluk nih ya. Jadi sing takut kita ngelakukan taat tetapi dicampur aduk dengan ini, ingin apa? Dipuji-puji orang. Tuh. Kenapa batahbatu amalka? Sebab akan hancur dia amalukum, amal-amalmu. Amal-amal kita akan hancur
gitu ya. Kalau taat kita kepada Allah dicampur aduk dengan ingin dipuji-puji orang, Mas ya, ini harus dijaga, dibersihin dalam hati kita sifat ria. Itu ya, ria, sum'ah. Sum'ah itu apa? Pengen mendengar pujian orang. Kalau ria itu pengen dilihat orang. Tuh, awas hati-hati Pak. Karena celaka ya, amal kita itu akan dilebur, dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika di akhirat nanti, ketika kita nyari amal sholat kita, itu ya, amal-amal kebaikan kita, ternyata amal-amal kita itu dilemparkan lagi ke muka kita. Allah lemparin ke muka kita. Kata Allah, cari olehmu itu ya, orang yang kamu tuju untuk beramal tersebut. Kamu sholat untuk siapa? Cari olehmu gitu. Insyaallah. Maka kalau kita sholat karena orang, pengen dilihat orang, ria gitu, atau pengen mendengar dipuji-puji orang, maka Allah suruh kita cari nanti orang-orang tersebut. Auzubillah, subhanahu wa billah. Hanya belajar ya, belajar kita ikhlas di dalam beramal. Karena banyak juga orang yang seperti itu Pak. Ya, mungkin bertahap, ada tahapannya. Mungkin awal-awal kita ria, ketika kita belajar, baru belajar beramal, itu pasti ada yang sifatnya ria. Kita gak pernah sama sekali ke masjid At-Taqwa contohnya. Tiba-tiba kita belajar nih, baru-baru kita masuk ke masjid At-Taqwa. Perasaan orang itu ngeliatin kita terus itu. Ya benar Pak. Ya iya, karena kita orang asing. Gitu baru masuk masjid gitu. Pasti di awal-awal kita ria dulu gitu ya, diliatin orang. Tetapi setelah kelamaan istiqomah terus menerus, nanti berubah ya amal kita, sedikit ikhlas, insya Allah. Sudah enggak ada lagi ingin dilihat orang, sudah tidak ada lagi pengen dipuji-puji orang gitu. Kenapa? Setelah kita istiqomah, maka al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita bisa terbang, bisa menghilang, bisa nembus bumi, itu enggak apa-apa, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istiqomah. Sulit istiqomah itu Pak. Iya, kita pengen nih setiap sholat itu berjamaah, terus berjamaah, ikutin pengajian terus, istiqomah itu dia terus nggak pernah berhenti. Istiqomah itu sholat duha terus, sholat malam terus, bersedekah terus, itu istiqomah terus dia. Cuma emang awal-awal ria dulu, tetapi setelah terus menerus itu ya, benahi sedikit-sedikit, insya Allah nanti jadi ikhlas itu ya. Makanya di sini awas, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus takut gitu ya, harus takut nyampurin taat dengan kecintaan pingin dipuji-puji orang. Kenapa? Nanti amal kita hancur. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kemudian wa ma lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbihi. Keberapa ini? 6. Lam yanju minal hasadi, maka dia tidak akan selamat daripada hasud. Jadi orang yang tidak meminta pertolongan kepada Allah ala tirasi qalbihi, agar dipelihara hatinya, lam yanju minal hasadi, maka dia tidak akan selamat dari hasud. Ya, maka
sebelum kita ngamal, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong amal saya biar ikhlas itu ya. Tolong ya Allah biar salat kami bisa khusyuk ya Allah. Tolong kami ya Allah biar sedekah kami bisa benar-benar ikhlas karena mengharap ridho-Mu ya Allah. Itu ya. Ajak ngomong deh. Kita ajak ngomong. Diri kita ajak ngomong gitu Pak. Ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah. Istri kami, anak-anak kami, itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar kita selamat daripada hasud. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidu sibrul asal. Hasud itu, dengki, iri hati, itu bisa merusak iman ya, bisa merusak iman. Yang kita tata iman itu sebaik-baiknya, tiba-tiba rusak karena hasud. Baginda Rasul mengibaratkan, ngasih tamsilnya itu kama yufsidus sibrul asal, sebagaimana menghancurkannya jadam al-asala kepada madu. Apal jadam Pak? Jadam itu sejenis apa ya? Pati gitu ya, atau sejenis getah tumbuhan ya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu, tapi ada kandungannya karbohidrat itu dalamnya. Tapi yang sibru ini bisa menghancurkan madu. Madu itu jadi hancur gitu ya, jadi buruk gitu karena jadam itu nih. Itu diibaratkan seperti iman kita ya, yang dicampur dengan hasud. Ya, kita orang-orang yang beriman, makanya hasud ini penyakit hati, iri dengki itu penyakit hati. Makanya kita suka bikin istilah SOS itu ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Coba aja kalau kita senang lihat orang susah, kalau kita susah lihat orang senang, berarti ada hasud dalam diri kita. Itu ya, orang tetangga tiba-tiba beli kulkas baru, kita masih butut kulkasnya, panas saat itu, nggak senang. Nah, berarti ada hasud dalam diri kita. Insyaallah tetangga kebeli mobil baru, waduh, ini nuyul di mana ini? Nuyul. Oh gitu, awas agak seneng. Berarti ada sedikit rasa hasud dalam diri kita. Nah, nanti kalau sudah besar ini hasudnya, nanti apa? Pengennya nikmat yang dipunyai oleh orang lain, oleh tetangga, oleh teman, pingin hilang, bagaimana caranya? Gitu nantinya ke sana. Larinya Pak, nanti ke sana. Makanya manggil dukun. Kata dukun nih, ambil nih tanah kuburan gitu. Kuburan nanti aur-aur tabur-tabur di pelataran rumahnya kan gitu. Contoh. Seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Atau sampai nyantet itu kan. Itu dari sana asalnya, dari hasud. Awas supaya hati-hati. Karena orang hasud itu nggak perlu ada masalah dulu. Saya salah apa? Karena gitu. Orang yang dihasudi kadang gitu. Saya salah apa? Gitu. Perasaan nggak pernah nyakitin orang. Nggak perlu ada begituan orang hasud mah. Itu ya. Karena orang hasud itu emang benar-benar dalam dirinya nggak seneng kalau lihat orang seneng gitu. Jadi susah. Dia hatinya itu susah. Itu kalau lihat orang senang, Masya Allah bahagia rumah tangganya. Nggak seneng matinya itu. Itu Masya Allah, ini hati-hati ya. Hati-hati, Masya Allah, jaga hati kita Pak. Jaga. Makanya tadi kata Allah, kata baginda Rasul teh, jangan
sepelekan gitu ya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan Allah dalam semua amal kita agar penyakit hasud jangan masuk ke dalam diri kita. Awas nih, minta ya Allah itu ya, aku minta pertolongan kepadamu ya Allah, tolong kami ya Allah biar sholat kami bisa ikhlas ya Allah. Itu biar nggak ada masuk hasud. Karena dengan amal-amal tadi ketika tidak minta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga hati kita, nah nanti penyakit selanjutnya adalah hasud. Masya Allah. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah, terakhir ketujuh ya. Wa malam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Wa man, dan barang siapa yang tidak melihat, awas, ilaman kepada orang huwa afdalu minhu, yang lebih baik, yang lebih utama darinya, amalan ilman wa amalan, baik amalnya atau ilmunya atau amalnya, lam yanju minal ujub, maka dia tidak akan selamat dari ujub. Awas nih, hati-hati itu ya. Kita nggak mau nerima orang lain itu lebih daripada kita nih. Nah besok ada bahasa gitu tuh, lah siapa sih dia, gitu ya, siapa sih dia katanya, lebih baik saya tuh kan. Awas, itu nanti dia tidak akan selamat dari ujub. Awas, yang membanggakan diri. Jadinya ketika ada orang lain yang lebih baik daripadanya, dia nggak mau nerima kekalahan di bahasanya gitu. Tidak mau nerima bahwa orang lain itu lebih baik daripada dia. Sudah sekaya apa sih dia? Sekaya apa? Ini sudah sehebat apa sih ilmunya? Wah, udah bahaya itu. Dia bahaya. Ini kata Rasul tawan tuh. Kita kalau punya ilmu, berilmu nah seperti ilmu padi. Itu ya, semakin berisi akan semakin merunduk. Gak apa-apa, gak mungkin derajat kita jadi rendah ketika kita merendahkan hati kita pada orang yang lebih alim daripada kita, gitu. Malah kita, derajat kita akan diangkat. Kata baginda Rasul ya, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah, kan gitu. Barang siapa yang tawadu, merendahkan hatinya itu di depan orang yang lebih alim, yang lebih bagus amalnya, kita rendah diri itu, maka Allah akan angkat derajatnya tuh. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang takabur, sombong, gak merasa bahwa dia lebih rendah dari orang lain, dia mau paling tinggi, maka Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Nauzubillah, summa ya, itu pas ya amal kita, dia baru bisa apa sih, amalnya baru seberapa, ya Allah, begitu, gak boleh gitu. Jadi harus tawadhu, harus rendah hati kita. Itu ya. Jadi barang siapa yang tidak melihat kepada orang lain, yang dimana orang tersebut itu lebih utama ilmunya, lebih utama amalnya, maka dia akan tidak selamat daripada ujub. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, man hamida nafsahu ala amalin salih, itu faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Auzubillah. Man hamida nafsahu, barang siapa yang memuji dirinya sendiri ini, maksudnya barang siapa yang memuji dirinya sendiri ala amal saleh, karena dia sudah berbuat amal soleh. Saya yang rajin berjamaah, saya yang rajin pengajian, saya yang sering sedekah, yang sering silaturahim, dan
Awas, itu membanggakan dirinya tuh. Itu muji-muji dirinya, faqadalla syukruhu, maka syukurnya akan tersesat gitu ya, salah jalan nantinya. Harusnya salah jalan. Wahabitu amalu, akhirnya amalnya akan dilebur Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini kalau nggak ada saya, wah, awas tuh, ada omong kayak gitu. Kalau bukan saya, wah, sayahnya biasanya tuh. Yang ujub itu biasanya ada sayahnya. Terlalu banyak saya. Padahal saya itu bukan saya. Karena yang mengaku saya itu bukan saya gitu. Karena sayanya juga bukan saya. Ya benar nggak? Iya. Hancurkan saya itu. Hancurkan saya itu. Awas ya, nih hati-hati. Karena banyak sayanya kalau kita begitu. Kalau bukan saya, kamu itu bukan apa-apa. Wow. Itu ya, udah hancur tuh, udah hancur. Amalnya udah lebur, habaan mansura. Setan itu benar-benar pintar, Pak. Karena tahu, setan itu tahu apa yang menghancurkan amal. Itu dibikinlah orang ria. Dibikinlah orang itu hubul mahmada, riasa tuh, pingin dipuji-puji tuh, terus apa, ujub, membanggakan diri. Emang di masjid ini gak ada yang paling soleh lagi, oh itu ya, gak ada yang paling dermawan di masjid ini, gitu, ngaku masjid sendiri kan gitu. Masjid gimana saya, orang lain gak usah ngomong-ngomong gitu. Ini urusan saya. Oh waduh, hancur Pak amal kita, sayang. Masya Allah. Maka jaga hati kita, awas itu. Setan itu benar-benar pintar Pak buat ngancurin amal kita. Sayang kita ya, udah berpuluh-puluh tahun kita ngamal soleh gitu ya. Akhirnya amal soleh yang kita bangga-banggakan itu hancur, lebur. Itu ya, nggak ada apa-apanya, habaan mansura. Duh. Makanya berat pelajaran menjaga kolbu. Paling berat itu pelajaran menjaga kolbu. Makanya Rasul ngasih trip itu tawadhu, rendah hati. Gak usah gitu takabur-takaburan, sombong-sombongan. Siapa sih saya? Siapa sih kita ini kan gitu bahas. Makanya kenalin dulu diri kita, kenalin dulu, banyak ngaca, introspeksi di diri. Itu makanya orang-orang yang menjaga kolbunya, menjaga hatinya, gak mungkin dia ngomong-ngomongin orang. Itu ya, mandang remeh, mandang sembarangan orang itu gak mungkin seperti itu. Yang menjaga kolbunya itu pasti akan menganggap orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada dirinya gitu. Selanjutnya, nih hadis diriwayatkan oleh Abu Naim. Wariyana sallallahu alaihi wasallam qala, juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini menguatkan kata-kata tadi, laisa bil khair ayyudhiral qaul bil lisanihi wal ujbu bi qalbihi. Ini lebih unik lagi nih. Laisa bil khair bukan kebaikan, bukan hal yang dianggap baik, awas, menzahirkan ucapan bilisanihi dengan lisannya, wal ujbu bi qalbihi, tetapi ujub di dalam hatinya. Itu nih, saya mau nggak pernah ria. Ini yang membangun kan siapa ini? Tapi saya mau nggak pernah ria, nggak pernah pengen dilihat orang. Ada yang ngomong gitu ya? Ada ya betul? Iya, masya Allah. Itu kadang ucapan kita itu masya Allah. Tapi saya emang gak ria sih, gak ria. Diomongin gitu. Saya emang gak ria katanya. Tetapi ternyata ujub fil qalbi, di dalam hatinya. Masya Allah, awas hati-hati. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan Imam Daruqutni. Ada lagi nih baginda Rasul, tambah lagi. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Sampai ini lebih ekstrim lagi.
Innal ujba, sesungguhnya ujub, sombong, membanggakan diri itu ya, bangga dengan amalnya. La yuhbitu amala sab'ina sana, bisa menghapus, menghancurkan, melebur amal ibadahnya sab'ina sana, 70 tahun. Rawahu Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Masya Allah. Awas ini, hati-hati ya. Ini gak kerasa ini. Kok ujub itu kadang gak kerasa Pak. Itu ya, kadang gak terasa. Masya Allah. Maka jaga hati kita. Inilah perkara-perkara yang harus ditakuti. Awasnya, perkara-perkara harus ditakuti. Apa yang pertama? Ulang lagi. Tidak takut kepada Allah. Tuh ya. Terus yang kedua, tidak takut bertemu dengan Allah. Ketiga, apa ya? Nah, tidak memutuskan ketergantungannya dengan makhluk. Kemudian tidak menjaga amalnya, maksudnya. Terus yang keenam, tidak meminta pertolongan kepada Allah. Terus tidak melihat orang yang lebih baik ilmu dan amalnya lebih utama daripada dia. Itulah 6 ya. Kemudian yang terakhir itu apa? Oh itu 6 berarti ya, cuma 6 nih. 6. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga hati kita. Ini intinya adalah menjaga hati, koreksi hati kita, tadaburi, cermin hati kita itu. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan karunia-Nya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Sikum ala taqwallah, Allahumma fi ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa
والسال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم